Nihal Tunisa dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam 5D. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal untuk mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKO, MS. Pemirsa, pertemuan pertama mata kuliah ini dibuka dengan cara yang menarik, alih-alih langsung masuk ke teori. Dosen terlebih dahulu memancing rasa ingin tahu kami dengan membahas isu yang sedang viral, yaitu mengenai DPR. Isu ini memang ramai diperbincangkan di masyarakat, bahkan menjadi sorotan utama di berbagai media. Namun, yang membuat perkuliahan ini berbeda adalah ketika dosen meminta kami, para mahasiswa, untuk menyampaikan point of view atau sudut pandang pribadi tentang isu tersebut. Setiap mahasiswa diberi kesempatan untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, serta memberikan analisis sesuai pemahamannya. Diskusi ini menumbuhkan dinamika kelas yang hidup. Ada mahasiswa yang melihat isu DPR dari kacamata politik, menyoroti bagaimana lembaga negara itu bekerja. Ada pula yang menekankan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, sementara sebagian lainnya mengaitkan isu tersebut dengan peran media dalam membingkai opini publik. Dari diskusi inilah saya menyadari bahwa berita bukanlah sekedar informasi, melainkan juga ruang interpretasi yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, saya merasa dilatih untuk tidak hanya menerima isu begitu saja, melainkan mengolahnya, mempertanyakan faktanya, dan melihat sejauh mana berita tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini menegaskan bahwa seorang jurnalis sejati harus kritis, berimbang, dan mampu menjaga independensi dalam menyajikan informasi. Setelah diskusi mengenai isu DPR, dosen melanjutkan dengan membahas RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. RPS ini dijelaskan secara rinci, mulai dari tujuan pembelajaran, capaian kompetensi, hingga daftar materi yang akan dipelajari selama satu semester penuh. Beberapa pokok penting yang tertuang dalam RPS diantaranya pemahaman teori dasar reportase, teknik menggali informasi dan berbagai sumber, keterampilan menulis berita, praktik investigasi di lapangan, serta penanaman etika jurnalistik yang menjadi landasan moral seorang jurnalis. RPS ini juga menggambarkan mengenai penilaian, baik melalui tugas individu, diskusi, praktik lapangan maupun ujian akhir. Bagi saya, RPS bagaikan peta perjalanan. Dengan memahaminya sejak awal, saya dapat mengetahui arah yang harus dituju, serta mempersiapkan diri untuk mengikuti alur perkuliahan dengan baik. Penjelasan dosen mengenai RPS juga membuat saya lebih termotivasi karena saya tahu setiap pertemuan bukan hanya sekedar teori, tetapi juga dilengkapi dengan praktik nyata yang akan mengasah keterampilan jurnalistik saya. Dari pertemuan pertama ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran berharga. Pertama, pentingnya kepekaan terhadap isu yang sedang berkembang di masyarakat. Seorang calon jurnalis harus cepat tanggap, kritis, dan tidak mudah terjebak dalam opini sepihak. Kedua, kemampuan menyampaikan sudut pandang harus terus dilatih karena jurnalis tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga mengemasnya agar mudah dipahami publik. Ketiga, memahami RPS memberikan saya gambaran jelas bahwa perkuliahan ini akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk penguasaan teori, tetapi juga untuk membangun keterampilan praktis di lapangan. Dengan pengalaman ini, saya semakin yakin bahwa mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita akan menjadi bekal penting bagi saya dalam menapaki dunia penyiaran dan jurnalistik. Khususnya sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam yang diharapkan mampu menyampaikan berita yang jujur, bermanfaat, serta membangun kepercayaan masyarakat. Demikian laporan saya dalam learning journal pertemuan pertama mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Nihal Tunisa melaporkan untuk tugas perkuliahan. Terima kasih atas perhatian pemirsa.